Haleluya. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Yesus kami puji, kami sembah sebagai Raja. Dan dipuji, Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembahkan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan pujian, sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji
puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan pujian, sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami puja, Yesus kami muliakan. Yesus Engkaulah Raja kami. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Yesus Tuhan kami, Yesus Engkau Raja kami. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kami sembah, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau penolong dalam hidup, Engkau penebus dalam hidupku Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami bersyukur buat Engkau penolong kami yang Raja. Terima kasih. Oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Dia penebus, Dia juru selamat. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, ketika Engkau menyelamatkan kami. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib Tuhan, yang sudah membayar lunas setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, pribadi kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Roh Kudus, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang akan melawat setiap kami Tuhan, dan Engkau yang akan memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Salam sehat semua dan selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan kembali, kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh silakan berdiri. Pengumuman ibadah Raya Minggu 7 November 2021. Ibadah Raya minggu depan 14 November 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids jam 11 live di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur hari Selasa pukul 10 di rumah Ibu Meli. Doa Wanita Wilayah Barat pukul 2 siang di rumah Mama Nata Jatayu. Info Komsel online dan Rabu berdoa seluruh jemaat dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai kebutuhan. Yang pertama kas gereja, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga diakonia. Rekening bank dana-dana gereja transfer tanpa melalui scan QR Code. Yang pertama kas gereja operasional, yang kedua pembangunan gereja, dan yang ketiga perpuluhan melalui nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja diprioritaskan untuk pemasangan lift 3 lantai, kapasitas lift untuk 4 orang. Berikutnya adalah peredam suara untuk seluruh ruangan gereja. Mohon dukungan doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi katakan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami katakan ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Boleh Bapak Ibu Saudaraku katakan kiri kanan, Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Dia baik, Dia sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah benar, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik. He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi kata He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup hari ini. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama jemaat kita kembali bangkit berdiri, katakan haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Karena
karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Kami serahkan kepada hamba-Nya. Pengorbanan Kristus, kita bersuka, kita bersorak karena Kristus sudah mati buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami menghargai karya pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai pagi hari ini. Bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Engkau Tuhan sudah mati bagi kami tidak akan diselamatkan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji Engkau pagi hari ini. Karena kami bersyukur atas segala apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan terus menerus kami menikmati kasih karunia-Mu. Terus menerus kami menikmati kebaikan Tuhan. Sebab itu layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah dalam segenap kehidupan kami. Kami sudah mengambil bagian kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kini bagian Engkau berfirman bagi kami pagi hari ini. Jangan biarkan kami sia-sia datang ke tempat ini tidak membawa apapun. Tapi kami mau diubahkan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau mendengar lagi suara Tuhan yang menuntun kami untuk kami bisa melangkah kembali dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Berkati pendengaran kami, konsentrasi kami, khususnya hati kami persiapkan Tuhan. Agar kami siap ditaburi benih firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kejahatan, kegelapan mengganggu kami, kuasa setan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Tubuh ini milik Kristus, milik Roh Kudus. Tidak kami biarkan dicuri oleh si jahat. Kami mau menerima benih-benih firman itu dalam hidup kami. Hamba-Mu layakan, perkenanan-Mu ada atas hamba-Mu. Berikan kemampuan hamba-Mu mempresentasikan firman secara sederhana agar kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu dan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua jemaat Tuhan siap dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Cuma 3 orang, padahal yang hadir ada 50.000. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Oke. Haleluya. Haleluya. Kurang menggelegar. Haleluya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Harus semangat. Saudara harus antusias. Bilang kiri kanannya, kamu antusias. Bilang. Iya begitu, muka yang antusias kelihatan beribadahnya, semangat ya, puji Tuhan. Hari ini saya melayani Bapak Ibu dikarenakan Bapak Ibu Gembala sedang berada di Jakarta. Karena kemarin menghadiri acara pernikahan dari salah satu jemaat di tempat ini. Dan seperti biasa kalau Bapak Ibu Gembala di Jakarta biasanya ada dalam pelayanan juga di hari Minggu. Jadi kemungkinan Bapak Ibu Gembala akan pulang besok. Doakan agar perjalanan lancar dan Ibu Gembala, Bapak Gembala bisa pulang dengan selamat. Katakan amin. Puji Tuhan. Siap dengan firman Tuhan? Ya, kita langsung saja buka dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20.
Multimedia tolong siapkan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Kita punya ciri khas yang luar biasa yang tidak dimiliki gereja lain, yaitu kalau sudah dapat firman Tuhan ngapain? Katakan haleluya dan kita bangkit berdiri. Enggak disuruh, kita berdiri sendiri. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Hari ini saya merindu mengajak Bapak Ibu Saudara merenung. Bukankah karena Tuhan kita ada hari ini? Walaupun yang amin cuma 2 orang. Saya mau ngajak Bapak Ibu merenung. Bukankah karena Tuhan kita ada hari ini? Kalau Tuhan tidak mengorbankan dirinya, kalau Tuhan tidak menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, kalau Tuhan tidak membayar lunas hidup kita, bayangkan Bapak Ibu kita di mana sekarang? Saya yakin sama seperti saya, masa lalu Bapak Ibu Saudara kelam, betul nggak? Walaupun orang tua saya Kristen, saya dilahirkan menjadi orang Kristen. Saya baru kenal Yesus saja waktu SMA. Itu pun waktu CPA dengan Bapak Robert, Om Robert. Saya baru tahu, oh Yesus Kristus Tuhan. Andai kata Tuhan tidak merebut saya dari kegelapan, di mana saya? Coba renungkan sejenak pagi hari ini Bapak Ibu. Siapa dirimu dulu? Jadi bukan hebat kita, bukan kita gagah, bukan kita jagoan, kita ada hari ini. Tapi karena Tuhan. Kadang kita lupa. Kalau jujur kadang saya juga lupa. Kadang hidup ini karena kita punya uang, karena kita punya pekerjaan, kita punya warung yang laku, kita punya pekerjaan yang jalan, dan berpikir bahwa hidup ini adalah hasil dari jerih lelah kita. Coba mundur agak jauh ke belakang. Siapa dulu kita? Gak layak satupun kita hidup. Tidak ada satupun yang layak. Sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang hidup layak. Apalagi menerima keselamatan. Apalagi bicara masuk surga. Jauh. Bilang jauh. Jauh. Hidup sembarangan, hidup apa maunya daging kita. Ngomong apa aja gak dikekang mulut kita. Tapi puji Tuhan hari ini kita menerima keselamatan. Saya mau yakinkan aja, saya mau nanya, siapa yang yakin kalau kita hidup nanti setelah kita meninggal masuk surga? Boleh angkat tangan? Boleh? Wah, si Ani paling duluan. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau cerdas cermat langsung menang tuh. Dapat 100 ya, puji Tuhan. Hanya Kristus Yesuslah yang menebus kita, sehingga kita boleh berkata, saya diselamatkan. Sekali lagi, karena Yesus Kristus yang telah menebus kita, kita diselamatkan. Makanya ada ayat 20 ini berkata, bila bisa tampilkan ayat 20 di layar belakang saya, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus maksud. Tetapi, apa Bapak Ibu kalimat berikut? Tetapi, baru sebelah sini aja. Tetapi, karena kamu, bilang karena saya. Karena saya, Yesus turun ke dunia ini.
Kalaupun cuman saya yang berdosa di dunia ini, Yesus tetap turun ke dunia menyelamatkan saya. Saya percaya. Sekali lagi, walaupun hanya cuman saya yang berdosa di dunia ini, saya percaya karena Ferry, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, berkorban bagi kita, menyelamatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba sebutkan nama Bapak Ibu Saudara. Misalkan saya pinjam Bu Yani. Kanayani, Tuhan datang ke dunia ini. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Kurang yakin, kayaknya kurang. Boleh lebih menggelenggar Bapak Ibu biar surga dengar, boleh? Oke, 1, 2, 3. Iya. Biar orang semua tahu Yesus sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan kita lihat ayat 18, boleh dikembalikan ke ayat 18 multimedia. Sebab kamu tahu, sudah tahu saudara sekarang kan ya? Saya kasih tahu tadi, makanya saya kasih tahu dulu. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus di cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan apa? Barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat berikut. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berapa harga hidupmu? Berapa harga hidup saya? Mahal. Bilang, saya mahal. Mahal. Engkau sudah dibeli. Saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Yesus sudah mati. Dia rela badannya dihancurkan. Sampai hari ini saya nggak bisa nonton Passion of the Christ. Bapak Ibu tahu film itu? Setiap kali ditampilkan oleh Bapak Gembala saya nggak pernah lihat. Karena buat saya betapa sadisnya penyiksaan Kristus. Saya nggak kuat. Dan bahkan menurut sejarah itu pun masih belum 100% seperti penyiksaannya. Ditelanjanginya Yesus di kayu salib. Mukanya sudah tak dikenali lagi. Itu masih kelihatan wajah. Saya pernah lihat orang dipukulin karena mencuri. Mukanya babak belur. Sampai bulat-bulat. Nggak ketahu lagi siapa orang ini. Saya langsung ingat, wah Tuhanku Yesus lebih hancur dari itu. Buat siapa? Buat siapa? Saya tanya, tolong kita jawab. Buat siapa? Buat saya. Tapi sayang respon kita adem ayem. Oh, amin. Makasih Tuhan. Sepertinya tidak ada harga yang dibayar, tidak berharga seperti itu. Sepertinya harga yang sudah dibayarkan Tuhan itu sepertinya oh segitu. Dan tidak ada rasa bangga, rasa kagum yang luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Betapa mudahnya kita jatuh dalam dosa, bukan? Sekali lagi, betapa mudahnya kita berbohong. Betapa mudahnya kita mencaci orang. Betapa mudahnya kita ikut-ikutan kemana saja. Mabuk yuk, ayo mabuk. Judi yuk, ayo judi. Ngerokok yuk, ayo ngerokok. Hei, ingat, mahal hidupmu. Mahal hidup. Apakah kita harus begitu menyikapinya? Buat saya, kalau saya baca ini hanya pengampunan yang keluar dari hidup saya. Ampun Tuhan, kalau hidup saya sembarangan, otak saya dipakai sembarangan, mata saya melihat sembarangan. Harusnya ada timbal balik yang kita lakukan buat Tuhan. Bapak Ibu setuju dengan saya? Karena begitu mahal. Saya akan memberi contoh biar Bapak Ibu paham.
Waktu saya belajar ini, saya membagikan tema yang sama kepada youth 1 bulan yang lalu. Atau 1 bulan lebih ya, mungkin Bang Parno lebih tahu. Karena ada sebuah peristiwa transfer Ronaldo dari Juventus ke MU. Bang Parno betul begitu? Juventus ya, betul ya? Jadi Ronaldo dibeli sama Manchester United. Saya lupa berapa totalnya. Yang saya tahu gajinya Ronaldo 1 minggu itu 9 miliar. Katakan 9 miliar. Pali beli kerupuk seberapa banyak 9 miliar seminggu. Beli beras, rumah kita ketindih beras. 9 miliar per minggu. Murah atau murah? Nggak ada yang jawab. Saudara semangat? Oke. Murah atau murah? Mahal. Gereja kita pun nggak bisa bayar dia. Negara kita mati lampu semua buat bayar 1 orang ini. Seminggu 9 miliar. Bahkan dibilang seharga Pulau Bali. Kalau kita beli 1 orang ini. Saya lupa tuh totalnya berapa euro, saya lupa. Mahal. Walaupun jeblok terus, kalah terus. Tapi saya nggak lihat dari MU-nya, saya lihat dari figur seorang Ronaldo. Yang saya bayangkan gini, kenapa Manchester United habis-habisan bayar dia? Itu yang saya maksud. Dan apa timbal baliknya buat orang ini yang sudah dibayar? Yang saya maksud Ronaldo tadi, dia akan main juga habis-habisan buat tim, betul nggak? Dia akan main habis-habisan, bahkan celah sekecil apapun harus masuk. Saya lihat gol terakhirnya berapa hari yang lalu, celah sedikit dia harus masuk dan masuk. Itu tendangan yang mahal. Dan dia harus lakukan itu karena dia sadar dia sudah dibayar mahal. Bilang sudah dibayar mahal. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, engkau sudah dibayar mahal juga. Berapa harganya? Tidak 9 miliar memang, tapi darah Kristus. Mahal mana? Saudara yang jawab. Mahal mana Ronaldo sama hidup? Sekali lagi, mahal mana Ronaldo sama hidup? Apakah Yesus harganya 9 miliar? Terlalu murah buat saya. Setuju? 9 dikali 10 minggu aja 90 miliar. Yesus harganya 190 miliar? Enggak. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Sekali lagi, dia Tuhan. Dia rela turun ke dunia hanya buat kita. Yang jadi masalahnya kita kurang menghargai harga yang sudah dibayar. Makanya bayangkan betapa sedihnya Yesus waktu engkau berbohong. Betapa sedihnya Yesus waktu engkau meninggalkan Dia. Betapa sedihnya Yesus waktu melihat engkau melupakan Dia. Diajak ngaco, semangat. Diajak ke gereja, hese. Bilang hese. Susah. Komsel yuk. Sibuk. Ngejum. Oh kuota. Padahal main game dari pagi sampai malam, buka YouTube, nonton TikTok, pas Zoom dimatiin, nggak ada kuota cenah. Bilang nggak ada kuota cenah. Hei, mahal mana kuota dengan pengorbanan Kristus? Saya mau jemaat Hosana, ayo kita antusias beribadah karena hargamu mahal. Enggak banyak yang amin. Ayo kita antusias beribadah karena hargamu mahal. Amin. Ya. Kalau maupun saya menolak pelayanan hari ini. Saya kemarin lelah seharian gak di rumah, tapi tahu pengorbanan Kristus jauh lebih mahal. Saudara, jauh lebih mahal. Pertanyaannya, apa sikap kita atas pengorbanan tersebut? Saat engkau pegang kartu untuk berjudi, tolong ingatlah khotbah saya hari ini. Saat engkau memegang rokokmu dan kau mengisap rokok itu, saya minta ingatlah khotbah saya hari ini. Kalau engkau mau meninggalkan istrimu,
Para istri juga meninggalkan suami, hidup ngaco. Ingat khotbah saya hari ini. Terlalu mahal hidupmu untuk jatuh lagi dalam dosa. Terlalu mahal hidupmu untuk hidup lagi dalam kekacauanmu seperti yang dahulu. Bilang amin yang setuju sama saya. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Bilang sama-sama 2, 3. Terlalu mahal. Jadi pertama, jangan sia-siakan. Katakan 2, 3. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Yang setuju angkat tangan boleh? Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, surga melihat. Kita tunggu di luar sana, amin. Saya pun diuji setelah khotbah ini. Benar nggak apa yang saya katakan hari ini? Hargailah kematian Kristus. Makanya kenapa setiap bulan kita perjamuan. Dalam perjanjian baru, jemaat mula-mula tiap hari. Bilang tiap hari. Biar ingat tiap hari tahu Yesus mati. Tiap hari, oh ya Yesus mati. Rabu, oh ya Yesus mati buat saya. Kamis, oh ya Yesus mati buat saya. Jumat, oh ya Yesus mati buat saya. Tapi kita sebulan sekali. Tapi tolonglah, walaupun sebulan sekali, ayo kita buktikan pada Tuhan. Tuhan, pengorbananmu tidak sia-sia atas hidupku, karena aku sudah hidup benar. Sekali lagi, berani gak kita berkata, Tuhan, terima kasih pengorbananmu, dan saya mau buktikan pengorbananmu atas hidupku tidak sia-sia. Saudara mau menyanyiakan? Jangan amin. Saudara mau menyanyiakan? Jangan katakan amin. Saudara mau menyanyiakan? Tidak. Habis-habisan ikut Tuhan. Katakan habis-habisan ikut Tuhan. Karena Tuhan sudah habis-habisan buat kita. Katakan haleluya dulu, tarik nafas. Tegang kayaknya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi pertama, jangan sia-sia. Yang kedua, tahu nggak kenapa kita dibeli? Dengan harga yang mahal. Kadang kita nyangka begini, kadang kita berpikir seperti ini. Agar kita selamat masuk surga. Betul nggak? Sekali lagi, kalau kita ditanya kenapa Yesus mati buat kita, pasti jawaban yang meluncur pertama kali atau kalimat pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah agar kita masuk surga. Betul nggak? Kalau jawabannya hanya itu, dan memang itu benar, tapi kalau jawabannya hanya itu, kayaknya waktu kita terima Yesus, hari itu juga Tuhan panggil kita. Sekali lagi, kalau jawabannya hanya untuk surga saja, kita menerima Yesus, hanya untuk surga saja Yesus mati buat kita, kayaknya waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, Yesus langsung cepat-cepat ambil kita dari dunia ini. Tapi tidak, buktinya kita ada di sini, betul? Pertanyaannya, ngapain dong saya di sini Tuhan? Tuhan bilang, engkau sudah dibeli. Oke. Ini handphonenya walaupun jadul, di zamannya 35 tahun lalu, ini mahal. Di zamannya, bilang di zamannya. Sekarang sih dijual juga nggak ada yang mau beli. Dulu di zamannya ini mahal. Kenapa sih beli? Pertanyaan. Kenapa? Butuh. Alkitab saya di sini. Istri saya, anak saya komunikasi di sini. Betul nggak? Ini berharga. Ada potensi untuk menolong saya. Ada potensi membantu saya. Ada potensi ini bisa meringankan pekerjaan saya. Saya balik tanya sama saudara, kenapa saudara dibeli? Ulangi lagi ya ilustrasinya. Kenapa saya beli ini? Karena butuh. Ada potensi untuk menolong saya. Ada potensi meringankan saya. Ada potensi membantu kehidupan saya. Betul? Makanya saya beli. Saya balik tanya sama saudara, kenapa Tuhan beli saudara? Karena ada potensi dalam hidupmu. Ada potensi dalam hidup saya. Maka saya bisa khotbah hari ini, saya sadar saya berpotensi jadi berkat buat orang lain. Kenapa pemain musik dia sadar ada potensi jadi berkat buat saudara. Makanya Tuhan beli engkau dengan harga yang mahal. Engkau berpotensi. Berpotensi membantu pekerjaan Tuhan. Berpotensi menyelamatkan anakmu.
berpotensi menyelamatkan keluargamu. Berpotensi memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Makanya Tuhan bilang, engkau garam dunia. Engkau terang, engkau berpotensi. Engkau benih yang luar biasa. Makanya dibeli. Nggak mungkin Manchester United membeli Ronaldo kalau nendang bola aja nggak bisa, betul? Sekali lagi, nggak mungkin orang-orang, tim-tim, klub-klub membeli pemain bola kalau nggak bisa main bola. Kalau engkau sudah dibeli, berarti engkau berpotensi. Bilang, saya berpotensi. Jangan disuruh asyur, oh enggak Pak, saya nggak bisa. Ayo jadi singer, saya nggak bisa jadi Pak. Tapi suaranya menggelegar. Saya yakin mulai hari ini kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya dengan benar, tidak akan menolak pelayanan. Yang amin coba Bu Eis. Saya nangis ini. Saya yakin kalau saudara menyimak firman Tuhan hari ini, engkau tidak akan pernah menolak melayani Tuhan. Karena engkau berpotensi menolong jemaat. Engkau berpotensi menyelamatkan pekerjaan Tuhan. Engkau berpotensi membantu pelayanan Tuhan. Makanya engkau dibeli sama Tuhan. Enggak mungkin Tuhan membeli Papa Anto kalau nggak bisa apa-apa dia. Setuju? Nggak mungkin Tuhan membeli Pak Ali kalau dia nggak bisa apa-apa. Bukti gagal lihat, pakai dasi. Kalau di warung pakai kos dalam celana pendek biarin. Di sini gagah dia. Bilang, so gagahe dia, 2, 3. Pinjam dari istri saya itu kali. Kalau saya pakai jas, istri saya bilang, woi so gagahe ya. Bilang saya gagah katanya. Kenapa? Karena saya sudah beli Tuhan. Khotbah ya, ayo. Sound systemnya, ayo. Main musik, ayo. Kenapa? Saya sudah dibeli. Hidup saya bukan milik saya lagi. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilang, coba angkat tangan. Tuhan, saya berpotensi luar. Saya bilang, Tuhan saya berpotensi. 2, 3. Okay. Apa potensinya? Saudara yang tahu. Bukankah tiap hari saya makan setelah ibadah? Karena ada saudara yang masakin buat kita semua. Potensi memasak. Betul? Banyak potensi. Kalau sebut satu-satu sampai malam gak beres. Engkau yang tahu potensi. Tapi Pak, saya gak bisa apa-apa. Senyummu saja sudah jadi berkat. Coba senyum dulu. Saya kalau lihat senyumnya Pak Ali gak bisa tidur saya malam. Bukan mimpi buruk, tapi oh Tuhan indahnya senyuman itu. Betul? Wah. Aduh saya lupa, saya lupa. Saya tiba-tiba ingat. Ada tokoh di India. Dia nggak jadi terima Yesus. Dia tidak jadi terima Yesus gara-gara asyirnya tidak senyum sama dia. Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa tokohnya? Tolong bantu saya. Ada tokoh di India. Tokoh berpengaruh di India. Tadinya dia mau ikut Yesus. Diajak ke gereja. Dia datang ke gereja. Cuman asyirnya cemedun. Kita boleh tertawa memang. Tapi Tuhan bersedih bukan? Harusnya dia jadi anak Tuhan yang luar biasa. Tapi senyum itu adalah potensi. Itu beritanya. Coba senyum dong walaupun pakai masker. Kelihatan kok matanya sipit. Coba 2, 3 senyum saya. Tuh kan cakep semua. Ya, kalau pakai masker ganteng kok semuanya. Cakep semuanya. Betul gak? Ya, oke. Waktu dibuka lebih ganteng lagi. Amin. Senyummu jadi berkah. Jadi jangan bilang saya gak bisa apa-apa. Kita berpotensi. Amin. Bilang terima kasih Tuhan. Ingat kita sudah dibeli. Ada sesuatu dalam hidup. Gali itu, kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, berikut. Kalau Tuhan menghargai hidup kita, kita pun harus menghargai orang-orang yang sudah ditebusnya. Sekali lagi, kalau Tuhan menghargai hidup kita, hargailah juga orang-orang yang sudah ditebusnya, orang lain. Yuk kita buka ayatnya. Roma 14 ayat 3.
Yang sudah dibeli oleh Tuhan, boleh katakan amin sekali lagi. Nah, katakan haleluya boleh? Oh, haleluya. Oke. Roma pasal 14 ayat 3. Coba saya mau lihat ayat setelahnya ya, apakah tetap menyambung. Oke, kita sampai ayat 4 aja ya, karena luar biasa ini. Ya, saya bacakan buat kita semua. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah apa? Sekali lagi, sebab Allah apa? Telah menerima orang itu. Ayat 14. Ayat 3, ayat 4, maaf. Siapa kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Balikin ke ayat 3, tetap ditampil belakang saya. Walaupun ini tentang makanan, tapi esensinya sama. Karena di ayat berikutnya Tuhan, bukan urusan kamu kalau dia jatuh, kalau dia berdiri, itu dalam segala hal. Saya mau bilang seperti ini. Siapa yang melayani, jangan menghina orang tidak melayani. Dan siapa yang tidak melayani, jangan menghakimi orang yang melayani. Sekali lagi ya, siapa yang melayani, janganlah menghina orang yang tidak melayani. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak melayani, jangan menghakimi orang yang melayani. Kita paling senang menilai orang, betul nggak? Jujur. Alah si Ferry, nyaho-naho lah, orang nyaho letikna, betul nggak? Ada aja pasti muncul seperti itu. Dan jujur saya pun kadang melihat orang, alah, jelema gitu-gitu teh. Tapi walaupun nggak muncul dalam muncul saya, betul nggak? Walaupun senyum-senyum, wah bagus pelayanannya, belum tentu dalam hati saya, kan sudah hotline waktu itu, belum tentu dalam hati saya. Tapi ingat, jangan hakimi orang-orang itu. Karena dia juga sudah dibeli oleh darah Kristus. Saya nggak mau, saya jujur, saya keras di mimbar ini. Kadangkala kita bilang gini, tidak layak kalau orang itu melayani. Tidak layaklah dia melayani. Saya mau bilang, siapa yang melayakkan dia melayani? Sekali lagi, siapa yang melayakkan dia melayani? Tuhan. Kita hakim, berarti kita menghakimi orang-orang tersebut. Ada murid suatu kali murid Yesus bilang gini, Tuhan, nanti siapa yang duduk di sebelah kiri, kanan di surga? Tuhan bilang, bukan urusan kamu, itu urusan aku. Lalu nanya lagi, Yesus bilang ayat berikutnya, kalaupun ada orang yang hidup sampai hari ini ikut sama aku, itu juga bukan urusan kamu. Urusan kamu layani Tuhan saja segenap hati. Jadi bagian kita apa yang sudah dipanggil Tuhan, dibayar Tuhan. Nikmatilah keselamatan dari Tuhan. Nggak usah kita terganggu atau tidak usah kita menghakimi orang lain. Jarang dihotbah, tapi sering kali kita lakukan itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu marah sama saya. Yang penting saya sampaikan kebenaran ini. Saya tahu itu pelayanan. Udah itu melayani. Please. Itu hak Tuhan. Saya hari ini enggak, nih jangan melayani lah, jangan melayani. Aduh kayaknya saya sudah melampaui Tuhan kalau begitu. Atau sudah melihat orang, nih jelema teh teu benernya. Siapa yang bilang? Memang hidup kita juga benar. Betul gak? Ngaco saya tahu. Saya mau tanya, siapa yang paling banyak komentar kalau lagi nonton bola? Pemain penontonnya, betul gak? Wah, najong kita eta bisa. Eta huluna benjol badan, masa tak asup. Pernah kayak gitu? Depan gawang ditendang, bolanya ke sana. Tak sukuna, rorobeheun badan. Mudah menghakimi orang, betul gak? Belum tahu di lapangannya kayak gimana. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah lari keliling lapang bola, cuman kuat 3/4 lingkaran. Sisanya ngos-ngosan ngegubrak.
Gak percaya? Ayo kita lari sama-sama yuk. Main futsal pun saya hanya kuat berapa keliling lapang, hanya nyerah. Ampun, udah. Padahal belum dapat bola sih. Mereka 2 kali 45 menit. Muter sana, muter sini, muter sana. Terbalik kita main bola. Tahu nomor 5 atau tepugu bisa. Betul gak? Hei, silahkan yuk kita lari bentar yuk. Saya mau bilang nendang aja susah kok. Mau gawangnya segede apa, tendang kadang sok mana. Dalam kondisi capek, semua bisa terjadi. Hei, bukankah kita sering menghakimi orang seperti itu? Masa kita wae bisa? Masa kita wae bisa hidup bener? Masa gitu? Saya mau kasih tahu, tong masa gitu. Kita nggak tahu kondisi apa yang dialami orang itu sebenarnya. Kita sering cepat banget menilai orang tanpa kita melihat latar belakangnya apa. Kayaknya yang orang pertama bertobat saya di Bimar ini. Saya jujur orang yang senang menghakimi orang. Kalau saya dalam otak saya tapi ya dalam pikiran saya, niki itu jelmati, gitu itu bisa, betul nggak? Tapi firman Tuhan ingetin, mau dia jatuh kok, mau apa itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bukan berarti kita tidak menyelamatkan mereka, itu maksudnya, ngerti ya? Wah baiklah, Ciani rek naon kayak buat Ciani, enggak, bukan begitu. Tapi kita jangan jadi hakim atas mereka, karena mereka juga berharga. Tuhan juga sudah bayar mereka. Tuhan juga sudah bayar orang-orang itu. Kalau Tuhan menghargai kita, hargai juga sesama kita. Sekali lagi, kalau Tuhan menghargai kita, hargai juga. Sekali lagi, kalau Tuhan menghargai kita, hargai juga. Saya yakin mulai hari ini Jemaat Hosana tidak ada yang lagi saling menghakimi satu dengan yang lain. Mau siapapun yang melayani, mau siapapun yang melayani saudara, itu urusan Tuhan. Urusan kita menyembah Dia saja. Kalau dihitung dosa, saya nggak layak kok jujur melayani. Tapi karena Tuhan sudah bayar saya, darahnya mengalir buat saya, dibenarkan oleh darah Kristus, saya berani melayani saudara. Demikian juga saudara. Saya mah nggak layak, saya nggak bisa. Darah Yesus sudah membayar saudara. Jangan tolak jadi berkat. Bilang, saya nggak mau tolak jadi berkat. Iya, karena engkau berpotensi, engkau sudah dibayar. Haleluya. Waktunya habis saya. Ada satu ayat terakhir sebenarnya, poin ketiga dari saya. Kalau Tuhan sudah membayar engkau, Tuhan memelihara hidup. Kita buka yuk sebagai ayat terakhir. Nanti pelayan perjamuan siap-siap. Kalau yang belum dapat sarung tangan, silahkan ngambil ke bawah ya, para pelayan. Oke. Kita buka dalam Mazmur 121. Boleh bilang haleluya? Haleluya. Sepi soalnya. Oke. Mazmur 121 saya baca dari ayat 2. Sudah dapat semua? Saya pengen semua dapat ya, biar kita dapat rema hari ini. Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Enggak tidur Tuhan menjaga hidupmu. Catat baik-baik. Apalagi Tuhan sudah membayar engkau. Apalagi Tuhan sudah mati buat kita. Enggak tidur Tuhan jaga kita. Sesungguhnya Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Coba bilang, Tuhanlah penjagaku. Ya, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena engkau sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Saya beli handphone ini lunas, saya jaga handphone ini baik-baik. Kalau kita sudah dibayar Tuhan, Tuhan jaga hidupmu baik-baik. Mana jaminannya?
Kita sudah baca tadi. Dia penjaga kita. Dia pelindung kita. Jadi kalau hari ini ada yang, Tuhan di mana ya? Ada di sampingmu sebenarnya. Tuhan jaga warungmu, Tuhan jaga warung kita enggak? Jaga warung kita. Tuhan jaga pekerjaan kita, jaga pekerjaan. Anak-anak kita dijaga Tuhan. Masa depanmu dijaga Tuhan. Keluar masukmu dijaga. Saya yakin kalau mata kita bisa melihat, malaikat Tuhan selalu menjaga kita rapat kemanapun kita pergi. Banyak orang yang mendapat penglihatan seperti itu. Dan saya aminkan bahwa setiap orang dijaga oleh para malaikat Tuhan. Yakin saudara? Ya, kemanapun kau pergi, Tuhan jaga engkau. Tuhan, hidupku hancur. Sehancurnya engkau sudah dibeli Tuhan. Engkau di tangan Tuhan. Tuhan, saya gagal. Segagalnya engkau sudah dibeli Tuhan. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan, masa depan saya nggak jelas. Saya mau bilang, bukan nggak jelas, kamu yang nggak lihat. Karena sesungguhnya Tuhan sudah siapkan masa depan. Dia berjanji, dia penjaga kita. Sampai selama-lamanya. Karena kita sudah dibayar. Kita sudah dibeli Tuhan. Jadi jangan ada jemaat sana yang, aduh Tuhan, hidupku kieu-kieu teuing. Enggak. Kita dijaga Tuhan. Amin. Tuhan kalau sudah membeli sesuatu, Tuhan sudah membayar dengan darahnya. Dia akan habis-habisan juga untuk masa depan hidup. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah habis-habisan dengan nyawanya membeli kita, dia juga akan habis-habisan menolong hidup. Mana buktinya? Ayat yang tadi. Bahkan Tuhan gak tertidur sedetik pun menjagai kita. Saat kita ngorok, Tuhan tetap duduk di samping kita, jagain kita. Gak ada bilang Tuhan tinggalkan kita. Tidak akan. Tuhan sudah beli kita dengan darahnya. Tidak akan meninggalkan kita. Amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri, kita pejamkan mata. Semua kita refleksi sejenak hidup kita. Dari firman sudah kita dengar pagi hari ini. Saya bilang, hei, siapa kamu? Saya bilang, hei, siapa engkau? Hei, bangun, siapa engkau dahulu? Saya anak penjudi. Tapi Tuhan percayakan melayani saudara pada pagi hari depan mimbar ini. Siapakah saya? Yuk, kita tidak sibuk dengan orang lain. Kita fokus pada diri sendiri kita hari ini. Yuk, kita fokus. Bapak Ibu fokus. Saya rindu kita mempraktekkan firman pada pagi hari ini. Yuk renungkan. Kasih waktu dirimu merenungkan dirimu. Siapakah engkau? Sebelum kau pakai baju bagus pagi hari ini, siapakah engkau berapa tahun yang lalu? Sebelum kau melayani apapun pelayananmu pada pagi hari ini, kita merefleksi lagi, siapa engkau dulu? Saya bilang, kalau bukan karena darah Kristus, engkau gak jadi apa-apa hari ini. Kalau bukan karena pengorbanan Kristus, sia-sia hidup kita, bubar kita semua. Gak ada satupun yang layak menerima keselamatan. Tidak ada satupun yang layak menerima berkat. Kalau engkau menikmati berkat Tuhan hari ini, bukan karena engkau hebat, engkau gagah, engkau jago, engkau pintar strategi, bukan. Tapi karena darah Kristuslah yang menyelamatkan engkau dan menjaga engkau siang dan malam. Hargai hidupmu, hargai hidupmu, hargai hidupmu. Karena dia telah mati, bukan dengan barang fana. Darahnya yang mahal. Gak ada bisa bayar darah Kristus. Hanya dia sendiri berkorban buat kita semua. Katakan pujian, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan dan hidupku yang lama semuanya
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya rindu kita tidak sekedar nyanyi hari ini. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Ku telah mati dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau balik lagi ke cara hidupmu yang lama? Pejamkan mata semua. Saya mau nanya, engkau mau balik lagi ke masa hidupmu yang lama? Engkau mau balik lagi ke hidupmu yang hancur? Sia-sialah pengorbanan Kristus atas hidupmu. Kalau kita punya niat balik lagi ke hidupmu yang lama, betapa sia-sianya pengorbanan Kristus kalau engkau berniat kembali ke hidupmu yang lama. Tapi berjanjilah kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita menghargai karya pengorbanan Kristus. Mahal engkau dibayar, mahal engkau dibayar, dengan darahnya engkau dibayar. Maukah kau sia-siakan hidupmu? Mari kita nyanyikan dengan segenap hati pujian ini. Kita sudah mati, manusia lama kita sudah mati. Mari kita bangun manusia kita yang baru, hidup dengan penghargaan atas pengorbanan Kristus. Nyanyikan lagi, hanya keyboard saja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia, katakan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi, dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Yuk Bapak Ibu, kita angkat tangan kita semua, bukti kita menghargai pengorbanan Kristus. Katakan, ku telah mati, ku telah mati. Ekspresikan kepada Tuhan, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau meninggalkan hidupku yang lama, karena semuanya sia-sia, hanya sia-sia dan tak berarti lagi, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Saya undang para pelayan perjamuan maju ke depan, terus nyanyikan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan lagi.
padaku. Katakan sekali lagi, jadilah seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan buat pengorbanannya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan karena Engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal. Karena Engkau sudah ditebus dengan caramu yang sia-sia. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah diselamatkan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik. Kau baik. Yesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan daging yang terkoyak Tuhan bayar Engkau. Dengan darah yang mengucur deras dari ujung rambut sampai ujung kaki, Yesus membayar Engkau. Maukah Engkau sia-siakan hidupmu? Maukah Engkau menganggap harga Yesus tidak berharga? Tapi pagi hari ini minta sama Tuhan, Tuhan ingatkan terus akan karya pengorbananmu, agar kami ada usaha hidup benar, agar kami sengaja hidup dalam kebenaran, ada tindakan kami untuk hidup dalam firman Tuhan. Karena kami bukan hidup kami lagi, kami sudah dibayar. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di depan meja perjamuan. Bukan rutinitas Tuhan, bukan rutinitas Tuhan, bukan kebiasaan Tuhan. Kami mau menghargai karya pengorbanan-Mu. Kami mau menghargai kematian-Mu Tuhan. Siapa kami, siapa kami, siapa kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Menghormati Engkau, menghormati Engkau, menghormati Engkau Tuhan. Sudah mati bagi kami. Kuduskan kami semua jemaat. Kuduskan kami seluruh pelayan. Kuduskan juga hamba-Mu yang melayani saat ini. Agar kami bisa menikmati karya penebusan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara akan dilayani. Saudara tidak perlu mengambil roti dan anggur. Semuanya akan dilayani oleh para pelayan. Setelah Bapak Ibu Saudara menerima anggur, cepatlah buka. Karena sulit membukanya. Setelah sudah terima anggur langsung buka agar kita tidak menerima, agar kita nggak sulit saat kita meminumnya nanti. Angkat pujiannya dari awal, bukan dengan barang fana. Tetap dalam posisi berdoa kita nyanyikan pujian ini.
Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur, terpecah-pecah, dicambuk, dipukul. Berapa kali dia jatuh tertimpa oleh kayu salib. Buat engkau, buat saya, agar mengangkat semua penderitaanmu, mengangkat semua sakitmu, mengangkat semua penderitaan hidupmu. Dia sudah berikan tubuhnya buat kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Hanya dengan pengorbananlah kita diselamatkan. Hanya dengan darah yang tercurahlah kita bisa diselamatkan dari hidup kita yang sia-sia. Dengan darah inilah engkau dibayar. Dengan darah inilah engkau ditebus. Dengan darah inilah hidupmu yang sia-sia menjadi berarti. Dan engkau diselamatkan menerima hidup yang kekal. Kasih. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukurmu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, keluarkan suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Nyanyikan pujian ini sebagai syukurmu kepada Tuhan. Glory engkau, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kembali katakan glory, glory, glory. Terima kasih. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. 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 Hallelujah, pujimu. Hallelujah. Terima kasih lagi. Hallelujah, pujimu. Hallelujah. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan intinya kami berterima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Firman-Mu sudah menegaskan kami, mengingatkan kami betapa mahal hidup kami Tuhan dibayar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Ajar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Ajar kami tidak menyia-nyiakan salib-Mu Tuhan. Sadarkan kami, sadarkan kami, sadarkan kami pagi hari ini bahwa kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kami sudah dikeluarkan dari gelap kepada terang yang ajaib.
kami tidak akan kembali lagi ke sana Tuhan. Kami tidak akan balik lagi di cara hidup kami yang sia-sia. Tapi hidup kami akan kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tubuh, jiwa, roh ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat firman-Mu. Kami yakin hidup kami akan terus diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang sudah menerima keselamatan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Mana sorak-soranya? Haleluya. Oke. Sambil kita sebelum memberikan persembahan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Ada pesan dari Bapak Gembala buat kita semua agar saya menyampaikan pengumuman ini. Ya. Ya Bapak Ibu, kita akan mengadakan kebaktian Natal pada tanggal 25 Desember pada hari Sabtu. Panitia sudah dibentuk dan sudah diteguhkan pada hari Selasa, pada hari Selasa oleh Bapak Gembala, dan panitia sudah bekerja. Dan semua masing-masing seksi sudah seperti sekolah minggu, remaja, juga umum sudah menyiapkan dana dan anggaran. Dan seperti kita tahu, kita perlu dana untuk Natal ini. Sebab itu, pada pagi hari ini kita tidak dulu memberi untuk pembangunan gereja, tapi di kotak ini kita akan gunakan untuk kebaktian Natal kita. Ya, jadi ada persembahan khusus kita biasanya untuk pembangunan, tapi mulai hari ini sampai nanti Natal selesai, persembahan pembangunan kita arahkan ke ibadah Natal. Jadi tetap saudara maju, tetap saudara berikan, tapi nanti dikumpulkan ini untuk ibadah Natal kita. Kemungkinan minggu depan kita akan baru lihat berapa dana yang kita butuhkan. Tapi sudah berjalan, semua sudah berjalan, panitia juga sudah berjalan. Dan saya rindu juga kita dana-dana juga sudah berjalan, masuk. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Mas Agus untuk persembahan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, para pelayan persembahan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan seluruh jemaat kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online juga boleh mempersiapkan persembahan. Ya, jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat persembahan kita. Bapakku dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan usaha kami sampai hari ini Tuhan. Semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan nama-Mu dimuliakan. Dan lewat persembahan ini juga boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan boleh membawa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Persembahan boleh dijalankan. Kita angkat satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, umur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti Ibu Pesta akan pimpin dalam doa syafaat kita. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Diberkatilah semua pemimpin kami, berikanlah mereka hikmat-hikmat-Mu, mulai dari presiden, wakil, para menteri, gubernur, semua kepala-kepala pembesar-pembesar kami ini, sampai yang terendah sekalipun. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, bijaksana, roh takut akan Tuhan, roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Saat ini Bapak, terima kasih sudah mulai tatap muka anak sekolah, walaupun mungkin masih dalam masa percobaan atau 1, 2, 3, tetapi kami bersyukur atas keadaan yang lebih membaik ini. Kedepannya Tuhan memberkati supaya keadaan bangsa kami lebih membaik lagi sampai pulih benar di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati semua Tuhan. Kalau masih ada yang terkena COVID ini Bapak, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Diberkati tim para medis kami Tuhan, diberkati juga tim keamanan kami itu Polri dan TNI Tuhan, buat mereka berhasil menjaga keamanan, karena tanpa Engkau yang memberkati mereka Tuhan, mereka tidak bisa berhasil. Tetapi kalau Engkau yang menyertai mereka, di dalam tangan-Mu ada keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, diberkati, Engkau yang memberkati, menyertai setiap, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, kepada tim pastoral GKS, guru anak sekolah minggu, semua youth, semua Tuhan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan kepada kami Bapak. Urapi semua Tuhan, urapi Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus buat jemaat GBD Hosana Tuhan. Alirkan kesehatan, alirkan kesembuhan. Kalau saat ini kami tidak tahu, tapi Engkau yang melihat dimanapun anak-anak yang sedang terbaring. Kami tidak sebut nama-nama mereka khusus jemaat GBD Hosana. Entah dia laki, entah perempuan, anak atau orang tua atau dewasa, di dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan bagi jemaat GBD Hosana. Mengalir kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua jemaat kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Apapun yang kau lakukan dengan tanganmu, engkau pasti berhasil. Dan engkau pasti selalu beruntung. Tuhan akan senantiasa mempertemukan engkau dengan orang-orang yang membawa keberuntungan dalam hidupmu. Karena engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau berjalan dalam perjanjian berkat Tuhan. Para jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan.
Tuhan berkati. Silakan duduk, ada sedikit